Hai, di video ini kita akan membahas tentang PPh pasal 26 dan PPN secara umum. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 26. Tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swab dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Tarif PPh pasal 26, 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh atau pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antar negara atau tax treaty. Ketentuan 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. 2. Tarif 20% dari penghasilan neto. 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Contoh perhitungan PPh pasal 26. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta rupiah, yaitu 20 juta rupiah. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Objek PPN pertambahan nilai yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasanya disebut dengan objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. 1. Tarif PPN adalah 10%.
2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang dijual oleh Ditjen Bea Cukai. Pajak masukan atau PM adalah PPN yang harusnya sudah dibayarkan oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP dan atau pemanfaatan BKP tak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Pajak keluaran atau PK adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP. Contoh perhitungan PPN. Contoh 1. PKPA menjual tunai pajak kendaraan pajak seharga 25 juta. Maka PPN yang terutang 10% dikali 25 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. PPN sebesar 2.500.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPKA. Contoh 2. Pengimporan C melakukan BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor 15 juta. PPN yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai Bea dan Cukai sama dengan 10% dikali 15 juta rupiah, yaitu 1.500.000 rupiah. Contoh 3 yaitu PKPD melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor 10 juta rupiah, maka PPN yang terutang 0% dikali 10 juta rupiah sama dengan 0. PPN sebesar 0 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih telah menonton. Salam.